outside looking in. Like, oh wow, look at them, your time passed. Look again, now my glasses to the brim. I'm throwing passes to the rim. Shots, we going in. Not too bad for middleman. Took some jazz. Drinking every night, the number. I'm drinking to the heart. I'm drinking to the heart. Put the pass on ice. I was bad like Michael. Now I'm good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ternyata Kang Mas, pabrikan Jepang ngobrak-ngabrik pabrikan Eropa, Cak. Dan yang paling mengejutkan kita semuanya adalah ternyata Honda Superfast. Honda RC yang terbaru bukanlah seperti yang sebelumnya. Kita lihat konsistensi kekuatan dari motor Honda terbaru ini di tangan Alex Espargaro begitu luar biasa. Nah, teman-teman, selain dari Honda, kita juga menemukan bahwa ternyata Ducati semakin aneh, Cak. Jadi saya mantau sendiri kalau saya melihat di beberapa informasi media, Cak. Di sana kita temukan bahwa Ducati sedang ngetes aero terbaru yang semakin bleber, Kang Mas, bahasanya. Lebar dan aneh sekali. Nah, pertanyaannya, ini kenapa ini? Apakah aero nantinya akan menggantikan aero yang sekarang? Kita akan coba bedah pelan-pelan. Jadi kita akan mencoba memberikan gambaran kesan semuanya seperti apa tes kemarin dan juga tentunya, Cak, Toprak Razgat Leoglu, Mas. Tahu nggak sampean, ternyata bos Pramac Gino Bursui langsung memberikan acungan jempol ya, angkat topi kepada Toprak. Kok bisa demikian? Tenang, Kang Mas. Kita akan coba bedah detailnya nanti seperti apa. Nah, sebelum kita melangkah kepada pembahasan untuk bagaimana detail motor masing-masing, pengetesan di Sepang Malaysia kemarin, dan kita tahu sendiri besok ada pengetesan yang memang sangat penting sekali, di mana para pembalap MotoGP besok akan urun rebuk, Mas, bersama-sama ngetes di sana. IWB akan share kesampaian satu poin penting, yang mana sama tahu sendiri kan kita sudah 2 hari ngepost tentang rumor yang sangat kuat yang sudah diprediksi, sudah ditandatanganin di belakang layar dari Motorsport, yang sangat yakin bahwa Fabio Quartararo meninggalkan Yamaha dan gabung dengan Honda. Itu sudah sangat akurat kata Motorsport, bahkan 99% tinggal announcement dari Honda. Termasuk juga nggak lama Motorsport juga membahas tentang Martin yang secara resmi pula sudah gabung dengan Yamaha. Tapi tahu nggak, Cak, sampean? Ternyata, Mas, Paulo Pavesio selaku big boss dari Yamaha menolak mentah-mentah rumor tersebut. Ini juga mengejutkan kita semuanya, Cak, ya. Sebab sama itu sendiri, Paulo dikatakan tidak harmonis dengan Fabio. Akan tetapi yang terbaru, Paulo malah mengatakan bahwa semuanya hanya rumor omong kosong. Kata Paulo, Cak. Ini juga kaget ya IWB ya. Kok dia bisa mengatakan demikian? Dan kata Paulo, bahkan ini ada sedikit spill ya dari Paulo Pavesio ya, big boss dari Yamaha Racing ini, bahwa informasi Paulo ketika mereka mencoba untuk diskusi dengan Fabio, jadi dari hati ke hati, Cak, bahasanya, Cak. Ternyata mereka menemukan bahwa Fabio mengaku belum tanda tangan resmi untuk gabung dengan Honda. Dan itulah kenapa, Cak, informasinya Yamaha akan bekerja keras. Yamaha akan berjuang untuk tetap mempertahankan Fabio, kata Paulo nih, Cak. Jadi informasi kita dapatkan terbaru bahwa nantinya Yamaha akan mencoba untuk megangi nih Fabio dengan cara apapun. Itu kata Paulo, Cak. Jadi mereka tidak akan rela jika Fabio gabung dengan Honda. Termasuk juga mengenai isu bahwa Martin gabung dengan Yamaha. Paulo juga menampik, Cak, dia tertawa ya, informasi yang terbaru. Dan dia mengatakan bahwa semuanya hanya berupa rumor. Akan tetapi Paulo juga tidak menampik ya, artinya tidak mengingkari kalau memang terjadi pergeseran nantinya di mana Fabio betul-betul ke Honda, ya semuanya bisa terjadi di mana Martin bisa saja memang betul-betul gabung dengan Yamaha walaupun tidak tersurat tapi tersirat, Cak. Itu yang kita update buat semuanya hari ini, Kang Mas ya. Jadi teman-teman, kita akan fokus kepada pengetesan Sepang kemarin. Jadi pengetesan shakedown yang membuat kita terpana dengan penampilan Alex Espargaro, di mana kita menemukan ternyata Honda mencoba untuk jajah swing arm yang paling fresh, Cak. Update swing arm ini diduga membuat Honda semakin memiliki traksi ban belakang dan itu membuat mereka sangat cepat bisa keluar tikungan. Dan itulah kenapa, Cak, secara lap time-nya mencengangkan ya. Jadi
Alex Espargaro bisa tembus di angka 1 menit 57, 173 detik. Ini adalah teritori yang bisa mengalahkan kecepatan dari para pembalap di masa lalu ya. Bahkan hanya, ya kalau kita lihat ya Cak ya, mengalahkan KTM, mengalahkan juga Yamaha pastinya Cak ya, dan hanya kalah dari Ducati GP25 kalau kita bedah detailnya. Nah teman-teman, ketimbang kita bertele-tele kelamaan, IB akan berikan kesan semuanya seperti apa sih detail kemarin, dan inilah penjabaran IWB pada pengetesan Shakedown yang menunjukkan bahwa Toprak Razgatlioglu memang super fast, termasuk juga Honda luar biasa, dan kita juga menemukan bahwa sang rookie Diego Moreira sangat perlu diwaspadai oleh para seniornya. Sampai itu saja detailnya di sini, Cak. Nah, Kang Bro, yang paling pertama tentunya selalu mendapatkan perhatian khusus ya teman-teman, mengingat Toprak sama itu sendiri adalah tahun pertama dan juga baru pertama kali menggunakan motor MotoGP di Sepang, Malaysia. Dan tentu teman-teman kita cukup surprise karena ternyata improve-nya sangat luar biasa. Bahkan Gino Borsui kemarin mengatakan bahwa dia memberikan acungan jempol ya, dia angkat topi atas yang telah dilakukan oleh Toprak. Tapi teman-teman, mari kita bahas dulu seperti apa sih proses testing yang dilakukan oleh Toprak, dan apa saja yang dites oleh Toprak Razgatlioglu sehingga akhirnya Gino Borsui ya, bos dari Pramac, memberikan semacam rasa salutnya, Cak. Nah, teman-teman, yang pertama harus kita sadari betul bahwa Toprak memang masih mencoba untuk merasakan feeling dari M1. Itu yang kita dapatkan teman-teman. Jadi pada saat pertama kali prototipe yang dites oleh Toprak, kita bisa temukan bahwa ternyata Toprak ngetes motor M1 V4. Sekali lagi ini sudah V4 ya teman-teman. Dan ternyata dia menggunakan ya beberapa aero, sebab kita mendengar Yamaha membawa 10 Yamaha YZR M1. Ini luar biasa. Sehingga ini artinya memang Yamaha betul-betul berjuang keras. Mereka siap sekali. Ini beda banget dibandingkan dengan pada saat tes Valencia kemarin yang hanya membawa segelintir motor. Ya, bahkan Toprak kemarin nggak bisa nge-push total mengingat informasi nggak boleh crash ya. Itu katanya karena hanya satu motor yang dibawa oleh Yamaha untuk Toprak, dan kali ini Toprak bisa nge-push. Dan disinilah kita lihat bahwa ternyata Toprak menggunakan basis dari M1. Sekali lagi basis yang mana artinya kita temukan ternyata Toprak jajah aero yang sudah seperti sebelumnya, Cak. Jadi artinya ini aero yang biasa, tradisionalnya yang digunakan oleh Yamaha pada saat mereka menggunakan engine inline 4, dan ini ada 3 bilah Mas ya, masing-masing, dan ada 6 bilah, dan shape dari desain untuk aero ini betul-betul sama dan sangat identik dengan generasi inline 4. Sepertinya memang Toprak ingin mengkomparasi, Cak. Jadi membandingkan antara satu dengan yang lainnya, dan itu sangat penting sekali untuk mendapatkan feelingnya seperti apa. Selain dari depan sini, kita juga menemukan bagaimana Toprak yang ternyata juga mencoba untuk jajal buritan tanpa aero. Ini adalah penegas sekali lagi bahwa Toprak sepertinya ingin mengkomparasikan bagaimana feeling motor M1 ketika dicangkokkan ya aero yang sangat banyak ya seperti biasanya dibandingkan dengan polosan seperti motor WSBK jadi World Superbike. Dan ini kita lihat seperti ini ya, tanpa aero sama sekali teman-teman. Lihat nih ya. Dan memang semua motor yang dites oleh Toprak M1 kemarin adalah motor yang rata-rata dibalut dengan karbon, sehingga nanti akan diperoleh polanya seperti apa yang paling nyaman motornya. Dan sekali lagi motor yang dites oleh Toprak ini sudah mengalami revisi ergonomi ridingnya. Jadi memang clip on-nya sesuai dengan yang diinginkan oleh Toprak, karena kita tahu Toprak kemarin meminta agar clip on-nya dirubah karena dia merasa nggak cocok dengan generasi yang sebelumnya. Ya seperti ini, Cak, detail dari Yamaha YZR M1 yang dites oleh Toprak ya teman-teman. Dan ini adalah motor yang memang betul-betul berbeda dibandingkan dengan inline 4 untuk sasisnya. Hanya aero depannya ini adalah kumpulan daripada data ya. Jadi database nantinya akan dites dan dirasakan, dan akhirnya nanti akan diambil kesimpulan mana yang paling nyaman. Nah, ini teman-teman semuanya ya, foto yang lain, Cak, Toprak bisa kita temukan bagaimana untuk bagian belakangnya, coakan di sini, Cak, dan kita melihat ternyata untuk swing arm belakangnya agak kurus, Mas, dibandingkan dengan seharusnya M1. Nah, ini yang menarik sekali ya. Bahkan kita lihat dari sidepodnya, kemudian juga denus duct-nya, semuanya terlihat agak mirip dengan yang inline 4 ya. Depannya sangat mirip pula teman-teman semuanya, dan ketika kita lihat belakangnya juga sama ya, masih yang model tanpa aero. Gila Mas ya, detail dari MotoGP. Bahkan teman-teman kalau kita bandingkan dengan Yamaha M1 yang kita kenal, untuk tangkinya pun shape-nya berbeda. Lihat,
tekukan bagian tuck in untuk janggutnya aja shape-nya sampai menggelembung Kang Mas ya, dirubah banget ya. Semuanya betul-betul melalui serangkaian tes yang sangat detail sehingga pembalap harus nyaman dengan motornya, feel-nya harus betul-betul klop. Ini bagian belakangnya dan ini adalah sebuah bukti sekali lagi bahwa sepertinya Toprak memang ingin mencari limit ketika motor tanpa ada aero belakang. Kalau sampai bertanya bagaimana feeling Toprak Razgatlioglu, sejauh ini memang tidak ada pernyataan resmi ya dari Toprak bagaimana feeling dari M1, tapi kita dapat konfirmasi dari Gino Borsoi, bos dari Pramac yang mengakui bahwa Toprak luar biasa dengan menembus angka 1 menit 58. Ini adalah sebuah perkembangan yang sangat pesat, Cak. Itu kata Gino Borsoi ya. Oke. Ini ketika kita lihat dari samping kanan, Cak. Nah, ya. Jadi memang kita bisa pastikan engine baru dengan V4 membuat penampakan dari M1 betul-betul berbeda seperti kayak kita ngelihat Honda, Ducati, Aprilia, KTM yang notabene memiliki konfigurasi V4 dan lihat nih, ya, bagian pantatnya sekarang sudah nongol knalpot ya, bagian underseat-nya dan juga samping sini yang biasanya sama tahu sendiri sini kan polosan ya untuk F1. Tapi dengan new configuration, maka kita bisa pastikan semuanya berubah. Lihat nih ya, bagian depan, Cak. Betapa rumitnya dan teman-teman ternyata Yamaha juga mencangkokkan beberapa inovasi yang mirip dengan pabrikan Eropa di mana untuk disc brake-nya di cover dengan beberapa perangkat yang satu, Cak. Target utama mereka adalah bagaimana meningkatkan pendinginan pada disc brake. Ya, jadi karbon disc brake itu perlu sekali ketika mendapatkan suhu yang panas seperti Sepang Malaysia yang memang super hot ya. Kemarin kita dapatkan informasi bahkan suhunya mencapai 50 derajat Celcius dan juga tentunya di sini ada juga tandal begitu, Cak. Ini ada dua fungsi. Yang pertama adalah mengalirkan angin sekencang mungkin di bagian disc brake, tapi juga pada saat terbang ini juga berfungsi untuk menambah downforce pada front end-nya. Karena memang PR Yamaha sekarang adalah front end, Cak. Cak, kemarin secara paralel pula ternyata kita temukan bahwa Yamaha ngetes swing arm yang berbeda. Swing arm yang pertama ini adalah milik Fernandes. Dan swing arm ini kalau kita temukan atau kita perhatikan maksudnya ya, ini benar-benar berbeda. Swing arm yang tebal, gemuk Kang Mas ya, dan ini tertutup ya, cover karbon begitu. Bahkan di bagian area sini pun kita lihat ternyata Yamaha memberikan swing arm yang betul-betul padat. Tidak ada celah sama sekali bagian sini ya, dari welding-weldingnya dan sebagainya, tidak ada celah sama sekali. Nah teman-teman, kita akan lihat bagaimana dengan Toprak Razgatlioglu yang juga ternyata seperti yang kita tahu ya kemarin menggunakan motor M1 yang notabene tidak ada aero dan ternyata swing armnya berbeda, Mas. Ini dia swing arm dari Toprak dan swing armnya kalau kita lihat lebih kurus ya teman-teman semuanya. Yang bolong bagian tengah sini. Jadi memang ada beberapa pembalap dari Yamaha yang ngetes banyak sekali komponen. Sementara kita lihat di sini Toprak menggunakan swing arm yang lebih kurus dibandingkan dengan milik Fernandes. Nah, ini adalah swing arm Fernandes. Nah, ini tujuannya apa, Cak? Jadi tujuannya adalah memang pabrikan Yamaha saat ini nge-push banget di bagian retraction-nya. Walaupun mereka puas, Cak, dengan perkembangan dari V4, tapi informasinya mereka masih belum mendapatkan feel optimalnya. Sehingga pengetesan kemarin secara paralel para pembalap dipersilahkan ngetes beberapa swing arm, termasuk Fernandes dan juga lihat nih ya, kurus banget ya, dan juga Toprak Razgatlioglu. Ini Toprak punya, Cak. Sementara ini adalah Fernandes dan teman-teman dari sana nanti akan dikumpulkan seperti apa sih kelebihan dari masing-masing swing arm. Nah, dari belakang ya, ini Fernandes dan juga beda dengan Toprak, Fernandes juga ngetes motor yang notabene kita lihat ya di sini ada Kingley Power, Mas ya. Jadi airnya nggak polosan, sementara Toprak polosan. Dengan swing arm yang kurus ini, ternyata Toprak juga tidak menggunakan aero belakang. Itu yang kita temukan kemarin, Cak. Nah, ini dia gaya dari Toprak ya pada saat ya biasalah, Cak ya. Jadi stupi seperti ini adalah ciri khas dari Toprak. Oke, ini dia teman-teman yang kita perhatikan di sini juga ada foto lainnya. Kita skip aja teman-teman, banyak sekali soalnya Toprak ini memang banyak sekali fotonya. Ini juga gaya dari Toprak dan teman-teman memang kita dapat konfirmasi bahwa Gino Borsoi salut dengan gaya Toprak pada saat masuk tikungan. Nah, itu adalah salah satu kekuatan dari Toprak dan walaupun ini adalah motor baru termasuk juga ban baru, ternyata Toprak improve-nya sangat luar biasa. Itu kata Gino Borsoi. Sekarang IWP akan tunjukkan kesampaian bagaimana dengan KTM. KTM teman-teman, Dani Pedrosa kemarin memang bukanlah pembalap yang terbaik untuk kecepatannya. Tapi ingat, Dani adalah pembalap pengembang. Dia tidak mencari lap time, Cak, tapi dia mencari stability balancing terbaiknya
dan nantinya akan diberikan informasinya kepada KTM. Jadi teman-teman kemarin Dani kalau kita lihat sama banget ya motornya dengan yang digunakan oleh Pol Espargaro karena memang dua pembalap ini secara paralel mereka kemarin ngetes KTM dan ternyata secara looks-nya teman-teman dari aeronya sungainya lebih tebal juga dibandingkan dengan gen sebelumnya, tapi dari fendernya juga sama coakan begitu Cak, ada coakan di sini. Bahkan belakangnya juga aeronya sama. Tidak ada perbedaan. Kita nggak banyak mendapatkan informasi apakah memang KTM jajal banyak komponen, tapi yang jelas secara looks-nya mirip sekali. Lihat nih, ini adalah Pol Espargaro. Sorry, ya ini Pol Espargaro. Dan ini adalah Dani Pedrosa. Detail dari motornya memang agak berbeda di bagian seat belakangnya. Lihat nih, Dani ada adaptor tambahan di bagian belakangnya, sementara Pol tidak ada. Tapi ini bukan apa-apa, Cak. Ini hanya lebih kepada ergonomi dan kenyamanan riding, karena Dani kan kecil orangnya. Jadi kalau dia tuck in atau membungkuk di motor, masih ada rongga, itu kurang bagus, nggak nyaman. Sehingga pada akhirnya dikasihlah kayak adaptor tambahan di bagian belakang sini. Sementara untuk Pol tidak ada. Aero sama, Cak, plug-ketiplek. Sementara untuk bagian depan, aero belakang maksudnya ya. Sementara untuk yang bagian depannya ternyata juga sama, Cak. Nggak ada perbedaan, bahkan juga fendernya yang bolong masih sama. Tidak berbeda antara kedua pembalap ini yang artinya sepertinya nggak banyak ya yang dites oleh KTM untuk yang generasi 2026 ini. Tanda mungkin mereka sudah cukup pede dengan motornya. Itu mungkin ya teman-teman semuanya. Tenang, nanti kita terakhirnya kita akan bongkar lap time dari semua pembalap pada final day pengetesan kemarin. Next kita lihat, ini dia Kang Mas yang membuat heboh tenan, Cak. Jadi teman-teman kemarin Ducati, mungkin Piero bukanlah yang terbaik kemarin Cak, karena Piero sekali lagi juga sama ya. Piero ini kemarin walaupun melakukan time attacking tapi dia nggak fokus banget untuk time atau waktu, record best lap enggak. Tapi kita menemukan bahwa ternyata Ducati diam-diam ngetes motor terbaru mereka, Ducati GP26, yang juga kita curiga bahwa aero ini, aero yang cukup aneh ini Mas, makin aneh nih. Aeronya doer Kang Mas, aeronya kiri kanannya doer dengan adanya lubang juga di bagian senternya sini. Jadi nggak yang rapat tapi ada lubang di sini. Nah, aero ini ada beberapa spekulasi mengatakan bahwa aero memang betul digunakan oleh Ducati untuk musim ini. Tapi juga ada spekulasi mengatakan bahwa aero ini diduga, nah ini dia Cak, diduga juga sebagai bekal mereka nantinya untuk di 2027. Tapi ingat Mas, ini kalau dari kacamata IWB bukan untuk 2027. Karena kenapa? Kan di tahun itu nanti pengaturan aero betul-betul lebih strict, Cak. Jadi aero yang gede doer begini nggak mungkin bisa diaplikasi ke 2027. Jadi kalau dari analisa kita, ini bukan untuk 2027, tapi lebih kepada komparasi. Sekali lagi komparasi, karena teman-teman tahu sendiri kan bahwa Pecco ngeluh front end Ducati. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar Ducati, di mana mereka mencoba ngetes aero yang lainnya. Opsional lah Cak ya. Jadi aero yang basicnya yang biasanya itu yang kemarin kita sudah bahas juga, dan memang aero tersebut dites pula oleh Piero, tapi mereka juga ngetes aero yang unik sekali. Nah, aero ini teman-teman kalau kita lihat adalah aero yang lebih revolusioner, lebih nyeleneh, lebih lebar dibandingkan dengan Ducati GP25 ataupun GP26 yang kita kenal. Ternyata bagian fairing depannya juga lebih slim, Cak, lebih compact dan lebih ditekuk, sementara visornya itu menggelembung ke atas menjulang begitu. Nah, ini ada hubungannya dengan coefficient drag, di mana sepertinya Ducati ingin mengail top speed dari Ducati agar lebih tinggi. Konsentrasi dari tim adalah downforce, yang pertama, yang kedua adalah coefficient drag. Kita juga menemukan bahkan bagian side casingnya pun fairing-fairingnya berbeda total. Lihat nih ya sidepodnya yang biasa kita kenal ya, kita lihat yang biasanya. Nah, di sini kan biasanya kan Ducati kayak sini, Cak. Yang digunakan Marc Marquez pula, dia modelnya sidepodnya seperti ini dan masuk lagi ke dalam sini, ada 2 tingkat begitu. Nah, tapi untuk yang ini ternyata enggak. Jadi sidepodnya itu malah digabung sampai ke belakang sini, dan di sini seolah-olah ada kayak parit begitu, Cak ya. Ada coakan di sini, Mas. Dan ternyata kita juga menemukan untuk bagian ground effect, bagian bawahnya ini datar aja, Cak. Satu kesatuan aero ini kalau kita lihat memang lebih nggak terlalu menonjol keluar. Tapi ingat, Cak, di sini ada tonjolan yang entah kenapa IWB katakan ini mengganggu pembalap lah, Kang Mas. Ini lihat nih, runcing sampai ke sini, Cak. Ke priwe ini. Tapi teman-teman, sekali lagi ini adalah prototipe yang dari opini dan juga dari beberapa informasi ini belum tentu digunakan oleh Ducati nantinya, Cak. Hanya mengumpulkan data aja. Ducati sepertinya sangat fokus untuk mencoba memberikan yang terbaik buat Pecco. Ingat ya,
memang fokusnya adalah Peko karena Peko yang banyak mengeluh mengenai motor ini, Cak. Ya, ini dari samping kanan dan tentu kita ingin lihat dari depan seperti ini. Nah, ini dia dari depan, teman-teman. Dan bentuk dari rem R-nya pun juga bukanlah yang bolong vertikal, tapi ini lebih ke horizontal, mewek begitu Kang Mas ya lubangnya. Dan ini dia, dilihat dari depan ya, lihat coakannya yang pemanjang ya. Jadi ada lubang di sini, Cak. Jadi ada 2 bilah ya kalau kita lihat untuk yang dites ini, nggak 1 bilah dan sepnya memang nyeleneh sekali. Mungkin ini adalah usaha terakhir, lihat gede banget, Cak. Lihat tuh. Ya, jadi mekar banget nih. Jadi mekar, kiri kanannya lebih lebar. Ya, ini mungkin adalah usaha Ducati ya, karena mereka tahu bahwa tahun ini adalah tahun terakhir mereka bisa nge-push total untuk aero, mengingat akan ada pengaturan yang sangat ketat untuk aero di tahun 2027, sehingga mereka sepertinya all out untuk mencoba memberikan yang terbaik pada Ducati GP26 ya. Jadi lebih kepada bagaimana motor ini lebih bisa stabil ya, stability meningkat, kemudian juga braking makin bagus ya. Dan itu adalah tujuan mereka. Lihat nih, Cak ya, suspensi upside down-nya, samping kiri kanannya ya, yang lebih mekar kiri kanan, dan ini gila sih, ini makin aneh sih, Cak, asli, Cak. Ini dia, Cak, yang menjadi kampium, teman-teman. Jadi teman-teman tahu sendiri kan kemarin bagaimana Alex Espargaro yang menguasai dari hari pertama, kedua, dan ketiga, finalnya pun Alex Espargaro tak tersentuh. Kita tentu penasaran apa yang dilakukan oleh Honda dan apa juga yang digunakan oleh Honda pada komponen terbaru. Ternyata teman-teman kita lihat bahwa New RC 213V secara aero lebih simpel, Cak. Nggak banyak nyeleneh ya, jadi hanya semacam ya, kalau kita lihat ada 2 bilah begitu ya. Sorry, 1 bilah doang sih ya, 2 bilah itu tumpuk atas bawah. Tapi secara shape memang lebih slim, teman-teman. Dan tapi bagian belakangnya, lihat nih, bagian belakangnya juga aeronya ternyata lebih menjulang. Informasi kita dapatkan, Cak, bahwa Honda saat ini sangat fokus untuk memperbaiki beberapa poin. Apa saja poinnya kita akan bahas nantinya, Cak. Nah, ini dia ya, Kang Mas ya. Jadi shape bagian bawah-bawahnya juga berbeda ya, detailnya berbeda. Kita udah share ke sampean tadi ya sekilas mengenai bagian area sini ya, di bagian radiator yang sudah ada diberikan kisi-kisi leg wing-nya di sini, Cak ya. Ini adalah salah satu cara Honda yang memang mereka mencoba mencari traksi ban belakang, dan informasinya di tahun ini mereka menolak keras di ban atau dilarangnya aero belakang ini karena termasuk Aprilia ya, karena mereka merasa sangat diuntungkan dengan adanya aero bagian belakang ini. Jadi leg wing ini, Cak. Ya, belakangnya seperti ini, Cak. Ini adalah prototipe Honda yang memang sepertinya mereka tahu sekali bagaimana membuat motor mereka kencang, bahkan swing arm-nya pun berubah, Cak. Swing arm-nya lihat nih, swing arm-nya ini beda banget dibandingkan dengan Honda yang kita kenal. Jadi swing arm-nya untuk yang dites oleh Alex Espargaro, dia betul-betul swing arm yang bertumbuk-tumbuk, Cak. Kita lihat bagaimana bentuknya yang sepertinya ya, Cak. Ini adalah swing arm pengembangan satu kesatuan dengan aero depannya. Jadi semuanya dibuat lebih menggelembung, Cak. Kemudian juga kita lihat di bagian area sini juga ada semacam sentuhan yang membuat stability meningkat. Sekali lagi stability meningkat karena tujuan Honda saat ini adalah meningkatkan stability pada saat braking dan juga pada saat keluar tikungan. Itu penting sekali, dan teman-teman entah kenapa IWB seperti nggak melihat motor Honda. Ketika kita melihat sosok seperti ini, maka kita seperti melihat motor ini mirip sekali dengan Aprilia. Ya, itu adalah sah-sah saja, Cak. Semua tim sedang berusaha untuk bagaimana membuat motor mereka kencang. Jadi ini Kang Mas ya, final dari pengetesan kemarin, dan bisa kita pastikan bahwa Honda luar biasa. Alex Espargaro memberikan bukti bahwa Honda memang harus diwaspadai tahun ini. Sekali lagi, kalau kita intip bukan dari rankingnya doang, Cak, tapi kita ngintip dari lap time-nya yang memang luar biasa. Ingat Kang Mas, ini adalah lap time yang super fast. Kalau kita komparasikan dengan, lihat nih ya, kita komparasikan dengan ini Kang Mas ya, lihat. Kalau kita komparasikan dengan fastest lap 2025, Alex Marquez pun hanya bermain di 1 menit 58,8 detik. Kalau kita intip dari sini Mas, MotoGP kualifikasi, di mana waktu terbaik yang ditorehkan oleh Ducati, Pecco di 1 menit 57. Nah, gila ya. Jadi kalau kita intip di sini ada 1 menit 57,173 detik Mas. Ingat, tipis banget dibandingkan dengan Pecco Bagnaia yang 1 menit 57. Ini adalah waktu kualifikasi terbaik Ducati, Cak. Sementara Fabio Quartararo dengan kualifikasi kemarin di 1 menit 57,195 detik. Ya, ini adalah gambaran bahwa ternyata lap time untuk kualifikasi Fabio kemarin juga kalah dibandingkan dengan
yang ditorehkan oleh Alex Spargaro dengan Hondanya 1 menit 57.175. Termasuk juga Acosta, Mas. Acosta di sini, Cak, kalau kita lihat kualifikasi temnya itu 1 menit 57.363. Lebih kencang pula nih, maksudnya ya ternyata Honda lebih kencang di tangan Alex Spargaro dengan motor kemarin di 1 menit 57.173 detik. Termasuk juga ini dia Joan Mir yang menorehkan kualifikasi di 1 menit 57.440. Sementara Aprilia di Marco Bezzecchi ternyata juga kalah dibandingkan dengan Alex Spargaro di 1 menit 57.549 detik. Ya, sama itu sendiri tadi kan Alex Spargaro di 1 menit 57.173 detik. Dan ini dia Yamaha V4 Augusto Fernandez kemarin terbaik di 1 menit 59.382 detik. Artinya improve-nya Yamaha gila, Mas, kenceng banget, Cak. Nah ini dia Kang Mas ya. Jadi Fabio Quartararo juga menorehkan waktu di 1 menit 57-an. Sementara dengan V4 yang di tahun kemarin Fernandez menorehkan 1 menit 59. Jadi ini adalah gambaran bersama semuanya improve-nya luar biasa. Nah, kedua adalah Pol Espargaro, Cak, yang lebih lambat 0,126 detik. Dan ketiga Fabio Quartararo, Mas, ya. Jadi Fabio menorehkan waktu lebih lambat 0,5 detik dibandingkan dengan motor Honda, Cak. Dengan V4 Honda. Dengan Fabio Quartararo yang tentunya ini adalah new engine, ini adalah mesin baru, tanda bahwa improve atau room ataupun ruang untuk improve itu sangat terbuka. Sementara keempat Alex Rins, ya, yang lebih lambat 0,7 detik. Dan Jack Miller kelima, ini dia yang juga membuat kita terpana adalah Diego Moreira yang baru saja ngetes motor, ibaratnya baru saja megang Honda MotoGP dan baru saja mencoba untuk adaptasi dengan ban Pirelli, sudah mampu nangkring di posisi ke-6 terkencang atau mengalahkan Dani Pedrosa dengan 1 menit, dengan lebih lambat, maksudnya lebih lambat 1,165 detik. Kemudian Dani ke-7 dan Toprak juga luar biasa. Toprak baru beberapa kali megang Yamaha M1 V4 ternyata bisa nangkring ke-8 dan terpot 1,2 detikan. Itu mengalahkan Michel Pero, Savadori dan juga Dovizioso. Ini luar biasa, Mas. Ini adalah tanda bahwa Toprak gak bisa kita remehkan. Dan ini adalah salah satu bukti bagaimana para pembalap baru ini memang harus diwaspadai oleh para pembalap seniornya. Itu, Cak, gambaran bersama semuanya tes Sepang 6 down final yang ternyata memang Honda luar biasa, Cak. Nah, jadi ngono Kang Mas ya, wes padang jinglang ya, sudah jelas ya. Ibu sudah jabarkan pelan-pelan satu persatu ya untuk gambaran sama semuanya dengan beberapa informasi yang memang sudah jelas sekali ya. Jadi kalau kita perhatikan, Cak, secara umum apa yang dilakukan oleh Yamaha adalah pertama Miller. Jadi teman-teman ternyata ada kiprahnya masing-masing, Cak. Jadi ada tanggung jawabnya masing-masing, di mana sepertinya Miller fokus kepada suspensi depan. Jadi mereka mencoba untuk nge-push bagian stability. Jadi saat downshift agresif, bagaimana front atau fork bagian depan ini tetap stabil. Telah jelas pada tikungan 15 Sepang, dengan mesin V4, sepertinya Jack Miller mampu menegakkan motor lebih cepat dan mendapatkan traksi lebih maksimal. Jadi ini adalah area di mana Yamaha biasanya lemah, Cak, di masa lalu. Tapi ternyata pada saat menggunakan V4, Yamaha Superfast. Itu yang kita temukan kemarin, Cak. Jadi beberapa poin. Kita juga melihat bahwa untuk Yamaha mencoba nge-push di bagian long run-nya. Jadi saya mantau sendiri kan bahwa Miller kemarin sempat time attacking dengan lap time yang juga cukup bagus. Tapi fokus Yamaha adalah long run. Jadi mereka mencoba simulasi race. Dan yang pertama, mereka berharap dengan generasi V4 ini, maka konsumsi ban tidak akan separah pada saat menggunakan inline 4. Itu yang kita temukan, Cak, ya. Jadi memang bagaimana keawetan bannya, degradasi ban bisa lebih minim, itu adalah tujuan dari Yamaha, sehingga mereka menyempurnakan elektroniknya, menyempurnakan semuanya, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana motor bisa tetap konsisten dari awal hingga akhir. Itu yang bisa kita temukan, Cak, ya. Sementara teman-teman Fabio Quartararo nggak banyak memberikan informasi ya, teman-teman. Tapi memang kalau kita lihat perilaku dari Yamaha M1 ini, pada saat kemarin di Sepang lebih berbeda pada saat mereka menaklukkan tikungan sempit. Itu adalah kelemahan masa lalu ya. Tapi di generasi V4 ini ternyata Yamaha lebih cepat. Dan untuk Honda, Cak, Alex Espargaro kemarin fokus pada revolusi aerodinamika. Jadi kalau kita lihat memang aerodinamikanya betul-betul kayak steel muda ya. Semuanya black carbon ya. Dan teman-teman sudah kita share tadi, Honda sangat fokus pada downforce keluar tikungan. Makanya kita temukan swing armnya pun agak berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Dan feedback ini tentu akan menjadi poin berharga bagi tim Honda untuk mengimprove. Dan selama ini juga saya mantau sendiri bahwa
Alex memang pembalap yang tajam ya Cak ya untuk memberikan masukan. Ya Aprilia bertahun-tahun di tangan Alex kan improve-nya luar biasa dan sekarang sepertinya mereka atau Honda sangat percaya pada Alex dan itu terlihat sekali bagaimana performa dari Alex yang membuat Honda tersenyum ya. Kang Mas ya, itu Cak ya. Sementara kalau sampai tanya tentang Ducati tadi ya sudah kita share fokus aero walaupun minimalis tapi yang jelas poin yang coba di-push oleh Ducati adalah front end atau bagian depan. Ini kelemahan dari motor Ducati. Pecco adalah salah satu pembalap yang sangat fokus coba diperbaiki masalahnya. Ya, teman-teman, mungkin itu Cak ya. Update teman-teman semuanya. Dan welcome to Morera yang nunggang motor terbaru ya Pro Honda yang ternyata liverynya ganteng juga Cak ya. Beda dari biasanya Idemitsu ya. Karena sudah nggak ada Idemitsu dan sekarang menggunakan livery Pro Honda yang notabene sangat mirip dengan ya Honda yang kita kenal Cak, red white blue ya. Merahnya cakep. Jadi kita akan lihat seberapa kencang Morera karena dari pengetesan ini pun terlihat sekali Morera sudah sangat matang Cak. Ya, kita tunggu seperti apa gebrakan masing-masing pembalap. Dan sekarang saman komen di bawah Cak, apakah saman yakin Toprak bakal lebih melejit lagi? Dan apakah juga sampai setuju bahwa Ducati kayaknya makin aneh deh kalau menggunakan aero itu? Saman komen di bawah. Dan seperti biasa kalau saman suka video ini sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas saman sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.